Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang bina. Apa yang dimaksud dengan bina? Secara istilah, bina adalah bangunan. Nah, saya memberikan filosofi atau ilustrasinya begini. Dalam suatu bangunan itu terdiri dari yang namanya fondasi. Kemudian fondasi ini terdiri dari batu dan semen. Kemudian di sini ada yang namanya dinding. Dinding ini terbuat dari bata dan semen. Kemudian di sini ada pintu. Pintu ini terbuat dari kayu jati misalkan. Nah, kemudian di sini ada atap. Atapnya ini terbuat dari genting atau asbes atau yang lain. Nah, dari susunan fondasi, kemudian dinding, kemudian pintu, kemudian atap, dan di sini ada plafon. Inilah dari susunan fondasi sampai atap, inilah yang dinamakan dengan bina atau bangunan. Dalam ilmu shorof sendiri, bina adalah susunan dari, seperti yang kemarin saya utarakan, itu ada yang namanya fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Jadi bina itu adalah susunan dari fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Atau secara istilahnya, bina atau bangunan adalah kalimat yang ditinjau dari segi huruf dan tata letak. Contohnya ini, fa'ala. Fa'ala ini adalah bina soheh. Kenapa dikatakan dengan bina soheh? Karena fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il ini bukan berupa huruf ilat. Apa saja huruf ilat? Huruf ilat adalah wawu, alif, ya. Jadi fa fi'il, ain fi'il ini tidak berupa huruf ilat. Contohnya nasoro. Nasoro ini adalah bina soheh. Soheh bina itu artinya bangunan, soheh itu yang sehat atau selamat. Bina adalah suatu bangunan yang sehat, tidak terdapat huruf ilat. Huruf ilat ini adalah huruf penyakit ya. Bina itu sendiri ada 7 yang tersusun dalam syair berikut. Sahihun mudha'afun misalun wa ajwafun naqisun wa lafifun mahmuzun wa binaun. Kita ulangi sekali lagi. Sahihun mudha'afun misalun wa ajwafun naqisun wa lafifun mahmuzun wa binaun. Sekali lagi. Sahihun mudha'afun misalun wa ajwafun naqisun wa lafifun mahmuzun wa binaun. Jadi bina itu ada 7 ya, yaitu pertama bina soheh, kedua bina mudho'af, ketiga bina mitsal, keempat bina ajwaf, kelima bina nakis, keenam bina lafif, ketujuh bina mahmuz. Pertama, bina soheh. Apa yang dimaksud dengan bina soheh? Bina soheh adalah susunan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il yang tidak terdapat huruf ilat. Apa saja huruf ilat? Huruf ilat itu adalah wawu, alif, dan ya. Huruf ilat ini adalah huruf penyakit. Contohnya doroba. Doroba. Lagi ini adalah fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Ini adalah yang menjadi patokan. Contohnya doroba. Doroba ini dot adalah fa fi'il, ro adalah ain fi'il, dan ba adalah lam fi'il. Doroba. Dalam lafaz doroba ini tidak terdapat huruf ilat.
maka di sini dikatakan bina sahih. Yang kedua adalah bina mudha'af. Bina mudha'af adalah kalimat yang ngain fi'il dan lam fi'ilnya ini hurufnya sama. Contohnya madada. Jadi mim ini adalah fa fi'il, dal ini adalah ain fi'il, dal yang kedua adalah lam fi'il. Maka ketika ada huruf yang sama, ini dinamakan dengan bina mudha'af. Sekali lagi, di sini madada, ain fi'il dan lam fi'ilnya ini adalah huruf yang sama, maka dikatakan bina mudha'af. Karena secara pengertian bina mudha'af adalah kalimat yang ngain fi'il dan lam fi'ilnya adalah huruf yang sama. Kemudian yang ketiga adalah bina misal. Apa yang dimaksud dengan bina misal? Bina misal adalah fa fi'ilnya berubah huruf ilat. Contohnya wa'ada. Nah, wa'ada ini wawu adalah fa fi'il, ain adalah ain fi'il, dal adalah lam fi'il. Maka di sini fa fi'ilnya berubah huruf wawu, sedangkan wawu adalah huruf ilat atau huruf penyakit. Maka karena fa fi'ilnya ini berubah huruf ilat atau huruf penyakit, maka di sini dikatakan sebagai bina mitsal. Kemudian yang keempat adalah bina ajwaf. Apa yang dimaksud dengan bina ajwaf? Bina ajwaf adalah kalimat yang ngain fi'ilnya berubah huruf ilat. Contohnya qola. Qaf ini adalah fa fi'il, alifnya adalah ain fi'il, lamnya adalah lam fi'il. Nah, di sini ain fi'ilnya adalah berubah huruf alif, sedangkan alif ini adalah huruf ilat atau huruf penyakit. Maka di sini karena ain fi'ilnya berubah huruf ilat, maka di sini dikatakan bina ajwaf. Kemudian yang kelima adalah bina nakis. Apa yang dimaksud dengan bina nakis? Bina nakis adalah kalimat yang lam fi'il berubah huruf ilat. Contohnya roza. Khoin adalah fa fi'il, za adalah ain fi'il, alif adalah lam fi'il. Maka karena lam fi'ilnya ini berubah huruf alif, sedangkan huruf alif ini adalah huruf penyakit atau huruf ilat, maka ini dikatakan bina nakis. Kenapa dikatakan bina nakis? Karena lam fi'ilnya itu berubah huruf ilat. Kemudian yang keenam adalah bina lafif. Apa yang dimaksud dengan bina lafif? Bina lafif adalah kalimat yang huruf ilatnya ada dua. Contohnya waqo dan rowa. Wawu ini adalah fa fi'il, qaf ini adalah ain fi'il, dan ya ini adalah lam fi'il. Maka di sini dikatakan bina lafif karena huruf ilatnya itu ada dua. Kemudian rowa, ro di sini adalah fa fi'il, wawu adalah ain fi'il, dan ya adalah lam fi'il. Sedangkan wawu adalah huruf ilat, ya adalah huruf ilat. Nah, huruf ilatnya ada dua. Maka di sini dikatakan bina lafif karena pengertian dari bina lafif adalah kalimat yang huruf ilatnya ada dua. Dalam bina lafif ini ada dua macam, yaitu waqo ini, contoh dari waqo ini dikatakan bina mafruk. Bina mafrukun. Bina mafruk. Kemudian rowa ini dikatakan bina makrun. Mafruk adalah bina lafif yang huruf ilatnya itu terpisah. Mafrukun berasal dari kata faroko, yaitu artinya pisah. Jadi dua huruf ilat itu terpisahkan oleh huruf yang sahih. Wawu di sini huruf ilat, qaf di sini huruf sahih, kemudian di sini huruf ilat lagi. Jadi terpisahkan oleh qaf ini, oleh huruf yang sahih. Kemudian rowa ini dikatakan bina makrun. Makrunun berasal dari kata korona, artinya gandeng.
Jadi huruf ilatnya itu gandeng. Kalau di sini tadi terpisah oleh huruf yang sahih, maka di sini rawa dalam bina makrun itu huruf ilatnya gandeng. Wawu adalah huruf ilat, ya adalah huruf ilat. Maka di sini dikatakan bina makrun. Kemudian yang ketujuh adalah bina mahmuz. Apa yang dimaksud dengan bina mahmuz? Bina mahmuz adalah kalimah yang salah satu hurufnya adalah berupa hamzah. Contohnya amala. Amala ini hamzah ini adalah fa fi'il, mim adalah ain fi'il, dan lam adalah sebagai lam fi'il. Maka karena fa fi'ilnya ini, karena maka salah satu dari fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il ini berupa hamzah, maka di sini dikatakan mahmuz. Karena pengertian dari bina mahmuz adalah kalimah yang salah satu hurufnya itu berupa hamzah, maka di sini fa fi'il, karena fa fi'il di sini berupa huruf hamzah, maka dikatakan bina mahmuz. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.